The Earth is 70% water and 30% land. But the entire sky belongs to us. Perang babak baru akhirnya dimulai. Dua kapal perusak Amerika Serikat yang melintas Selat Hormuz, yakni USS Trenton dan USS Mason, didukung helikopter Apache dan pesawat lainnya menghadapi serangan terkoordinasi berupa kapal cepat, rudal, dan drone dari Iran. Tentu ini menjadi penanda bahwa perang di Selat Hormuz kemungkinan akan kembali dimulai. Lantas, bagaimana Amerika Serikat menangani serangan ini? Saat ketegangan terus meningkat dan saling klaim mulai memenuhi ruang publik, militer Amerika melalui CENTCOM buru-buru memberikan klarifikasi. Mereka membantah tuduhan Iran yang menyebut rudal berhasil menghantam kapal perang Amerika Serikat. Menurut CENTCOM, seluruh kapal Angkatan Laut Amerika masih dalam kondisi aman dan tetap menjalankan operasi seperti biasa, termasuk melanjutkan Project Freedom serta mempertahankan blokade maritim terhadap pelabuhan Iran. Namun di saat yang sama, Amerika juga mengeluarkan klaim ofensif. CENTCOM menyatakan pihaknya telah menghancurkan 7 kapal cepat milik Iran yang diduga dipakai sebagai platform peluncuran drone dan rudal. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa konfrontasi di lapangan memang berlangsung nyata. Hanya saja kedua kubu menyampaikan versi yang sangat berbeda kepada publik internasional. Sementara itu, media Iran justru membangun narasi yang berlawanan. Tasnim News Agency melaporkan bahwa militer Amerika Serikat disebut menyerang 2 kapal kargo sipil yang sedang melakukan pelayaran dari Oman menuju Iran. Dalam laporan tersebut, 5 orang dikabarkan tewas. Isu ini langsung memicu sorotan baru karena konflik tak lagi hanya berbicara soal target militer, tetapi juga dugaan jatuhnya korban sipil. Di tengah saling tuding tersebut, dinamika konflik kini mulai bergerak ke dimensi udara. Pergerakan Angkatan Udara Amerika terlihat meningkat drastis setelah sedikitnya 22 pesawat tanker terpantau beroperasi di sekitar Teluk Persia. Kehadiran armada tanker dalam jumlah besar biasanya menjadi tanda persiapan operasi udara jangka panjang untuk menopang aktivitas jet tempur secara terus-menerus. Jumlah pesawat tempur yang beroperasi di kawasan itu diperkirakan mencapai 45 hingga 110 unit. Konsentrasi kekuatan sebesar ini sangat jarang terlihat tanpa adanya agenda strategis besar di baliknya. Dengan hubungan CENTCOM dan Iran yang semakin panas, pengarahan tersebut menjadi indikasi kuat bahwa situasi perlahan bergerak menuju fase konflik yang lebih terbuka dan jauh lebih berbahaya. Kini banyak yang mulai bertanya bagaimana Amerika Serikat dan Iran bisa kembali berada di titik panas. Semua bermula di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital dunia yang mendadak lumpuh setelah Iran menutup aksesnya. Kapal-kapal tertahan dan tidak bisa melintas tanpa izin dari Teheran. Melalui Project Freedom, Donald Trump kemudian mengerahkan kapal perang dan pesawat pengawal ke kawasan. Sehari setelah itu, ia melontarkan ancaman keras, Iran akan dihapus dari muka bumi jika menyerang kapal-kapal Amerika. Namun Iran tidak bergeming dan tetap melancarkan serangan. Iran pun mengklaim bahwa operasi mereka bukan dilakukan tanpa alasan. Garda Revolusi menyebut serangan ini sebagai respon langsung terhadap aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan. Pada 4 Mei dari Isfahan, Iran memulai serangan pendahuluan dengan meluncurkan 12 rudal balistik, 3 rudal jelajah, dan 4 drone ke arah Uni Emirat Arab. Situasi memanas ketika RGC mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kapal di Teluk Persia dan Laut Oman bahwa semua kapal akan menjadi target serangan. Ancaman itu langsung mengubah keadaan. Ketegangan yang sebelumnya hanya sebatas peringatan, kini berubah menjadi bentrokan nyata di lapangan. Di sekitar Selat Hormuz, sebuah kapal tanker milik UAE dihantam 2 drone Iran setelah mencoba melintas tanpa izin. Serangan itu memicu kebakaran besar. Tidak lama kemudian, serang meluas ke infrastruktur energi. Rekaman malam dari Fujairah memperlihatkan terminal minyak utama di wilayah tersebut ikut terbakar hebat. Fasilitas itu sebelumnya menjadi jalur alternatif penting saat distribusi minyak melalui Hormuz terganggu, sehingga dampaknya langsung terasa ke pasar global. Eskalasi mencapai titik tertinggi ketika kapal perusak USS Trenton dan USS Mason yang didukung helikopter Apache serta pesawat Amerika Serikat lain di Selat Hormuz menghadapi serangan terkoordinasi berupa rudal, drone, dan kapal cepat Iran setelah dianggap mengabaikan peringatan Teheran. Situasi di udara ikut memanas. Sebelum hilang dari pelacakan, KC-135R sempat mengirim kode darurat 7700.
Tidak lama kemudian, KC-46A juga memancarkan sinyal darurat saat melintas di atas Arab Saudi sebelum akhirnya berbalik arah. Rangkaian kejadian ini menunjukkan satu hal, konflik sudah memasuki fase yang lebih berbahaya. Di tengah eskalasi yang terus meningkat, muncul persoalan lain dari dalam Iran sendiri. Bukan soal serangan militer, melainkan tanda-tanda retaknya kepemimpinan di Tehran. Presiden Masoud Pezeshkian secara terbuka mengkritik serangan Garda Revolusi Iran ke Uni Emirat Arab yang menyebut tindakan itu sebagai langkah tidak bertanggung jawab, bahkan mengarah pada kegilaan. Kemarahannya disebut muncul karena operasi dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah sipil. Pernyataan tersebut bukan sekedar perbedaan pandangan biasa. Ini menjadi kritik langsung terhadap arah strategi nasional Iran. Pezeshkian bahkan memperingatkan bahwa eskalasi terhadap negara-negara Teluk dapat memicu konsekuensi yang tidak bisa dipulihkan. Sebuah peringatan serius di tengah situasi yang semakin panas. Di saat bersamaan, Abbas Araghchi justru aktif menjalankan upaya diplomatik di luar negeri. Kontrasnya terlihat jelas. Di satu sisi, jalur negosiasi masih dijaga tetap terbuka. Namun di sisi lain, operasi militer terus berjalan tanpa jeda. Kondisi ini memperlihatkan adanya dua arah kekuasaan di Iran. Pemerintah sipil terlihat mendorong pendekatan diplomasi, sementara Garda Revolusi bergerak jauh lebih agresif di lapangan, termasuk dengan mengancam kapal Amerika. Ketidaksinkronan ini menjadi faktor penting. Jika kendali kembali diarahkan ke jalur diplomasi, peluang deeskalasi masih terbuka. Namun bila RGC terus bergerak tanpa koordinasi penuh, arah konflik bisa berubah jauh lebih drastis. Dampak konflik ini mulai terasa di seluruh kawasan Teluk. Negara-negara regional meningkatkan status siaga karena khawatir eskalasi sudah mendekati titik yang sulit dikendalikan. Situasi ini bukan lagi sekedar konflik dua negara, melainkan ancaman bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan. Salah satu tandanya terlihat dari perubahan pola operasi Angkatan Udara Amerika Serikat. Dalam 24 jam terakhir, tidak ada pesawat tanker yang terbang dari pangkal utama Amerika Serikat di Arab Saudi, berbeda dengan aktivitas padat yang sebelumnya terus berlangsung. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa Washington sedang menyesuaikan strategi atau ada peningkatan ancaman keamanan yang membuat operasi sementara ditahan. Di waktu yang sama, Israel menerima sekitar 6.500 ton amunisi serta perlengkapan militer dari Amerika Serikat. Pengiriman ini memperkuat kesiapan tempur Israel dan sekaligus menjadi sinyal bahwa konflik berpotensi meluas melampaui kawasan Teluk. Sementara itu, dampak paling terasa muncul di Uni Emirat Arab. Sekolah-sekolah mulai diliburkan, aktivitas publik dibatasi, dan masyarakat perlahan merasakan tekanan dari situasi yang penuh ketidakpastian. Ketegangan kini tidak lagi berhenti di level militer atau politik. Dampaknya mulai masuk ke kehidupan sehari-hari. Dan itu menjadi tanda bahwa situasi semakin serius. Meski begitu, Donald Trump baru-baru ini mengumumkan bahwa Project Freedom untuk sementara dijeda karena adanya kemajuan besar menuju kesepakatan lengkap dan final dengan Iran. Menurutnya, Project Freedom akan dihentikan sejenak guna melihat apakah perjanjian benar-benar bisa diselesaikan dan ditandatangani. Namun di tengah perkembangan tersebut, Israel justru memunculkan tekanan baru. Menteri Pertahanan Israel, Katz, menyatakan bahwa operasi militer terhadap Iran dapat kembali dilanjutkan dalam waktu dekat bila diperlukan. Pernyataan ini memperkuat sinyal bahwa konflik belum benar-benar menuju akhir, melainkan bisa memasuki fase baru yang lebih terbuka. Di sisi lain, Iran mulai membangun narasi ketahanan. Meski berada di bawah blokade laut Angkatan Laut Amerika Serikat, mereka masih mampu menjaga stabilitas pasokan dalam negeri. Cadangan impor yang telah dipersiapkan sebelumnya menjadi penopang utama. Bahkan, Iran kini mulai mengalihkan jalur logistik dari Jebel Ali menuju rute alternatif lewat Pakistan, termasuk melalui Gwadar dan Karachi. Semua perkembangan ini menunjukkan satu hal, melainkan sama-sama bersiap menghadapi situasi yang lebih besar. Meski situasi masih memanas, Iran dikabarkan telah mengajukan respon berisi 14 poin terhadap proposal Amerika Serikat. Di sisi lain, Iran juga menyatakan bahwa mereka telah menerima balasan dari Amerika Serikat atas proposal 14 poin tersebut melalui Pakistan yang bertindak sebagai mediator. Saat ini, pihak Tehran disebut masih mempelajari dan meninjau isi tanggapan dari Washington.